Selamat pagi Tuhan Yesus, kami bersyukur pagi yang indah ini kami bisa bersekolah minggu Tuhan. Kami percaya Tuhan ada bersama kami dan tiba saatnya Tuhan kami akan memuji nama Tuhan lewat pujian kami, lewat penyembahan kami, bahkan kami juga siap Tuhan mendengarkan cerita firman Tuhan pada hari ini. Pimpin kami ya Roh Kudus agar kami menjadi anak-anak yang taat, anak-anak yang mendengar firman Tuhan dengan baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memulai ibadah kami dari awal pertengahan. Kami percaya Tuhan memimpin ibadah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.
Cinta Allah peduli. Mengerti Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkan
Kita mau berdoa, semuanya lipat tangannya, tutup mata, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, sebentar kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, bantu kami agar kami bisa duduk dengan diam mendengarkan firman Tuhan. Berkati kakak yang akan membawa firman Tuhan, biarlah pemurahan Tuhan turun untuk kakak sekolah minggu yang akan membawa firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Yang percaya katakan amin. Selamat hari Minggu, adik-adik. Nah, hari ini Kalita mau ajak adik-adik lihat lokasi gereja kita. Udah 1 tahun lebih loh kita nggak ibadah di gereja Mau Saron ini. Kita selalu ibadahnya online, ya. Nah, supaya adik-adik gak lupa, yuk kita lihat beberapa ruangan. Ayo, ikut Kalita. Yuk adik-adik, ikut Kalita yuk. Kalau ini pintu, kita mau ke ruangan apa ya? Yuk kita lihat dalamannya. Nah, masih tahu kan ini ruangan apa? Nah, kita lihat ke depannya, yuk. Nanti kita lihat ruangan yang lain. Tapi sebelumnya kita di sini dulu ya. Nah, lihat, tebak ya apa? Sepertinya sudah banyak yang tahu sih. Nah, ini apa namanya? Chapel. Siapa yang sudah jawab benar? Kalian sendiri. Nah, kalian hebat banget. Kalian masih ingat ruangan ibadah kita ini yang namanya chapel. Nah, selanjutnya Kalita akan ajak kalian untuk melihat ruangan yang lain. Yuk. Halo adik-adik. Adik-adik tahu lagu Dalam Keluarga Ada Siapa? Yuk kita sama-sama ya, nyanyi dulu ya. Dalam keluarga ada siapa? Tuhan Yesus tentu saja. Ada papa juga mama, semuanya sayang-sayang. Dalam keluarga ada siapa? Tuhan Yesus tentu saja. Ada adik juga kakak, semuanya saling cinta. Dalam sebuah gereja ada yang namanya jemaat. Nah, jemaat itu terdiri dari keluarga-keluarga. Dengan kata lain, keluarga-keluarga adalah bagian terkecil dalam sebuah gereja. Nah, keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Tapi ada juga keluarga yang terdiri dari ayah dan anak atau ibu dan anak saja. Tapi itu tetap sebuah keluarga. Yang terpenting sebagai keluarga Kristen adalah ada Tuhan Yesus di dalamnya. Bagaimana caranya meninggikan Tuhan dalam keluarga? Jawabannya adalah mezbah keluarga. Semua anggota keluarga berkumpul, berdoa, lalu memuji Tuhan, membaca firman Tuhan, lalu membahas apa yang sudah mereka baca. Membaca Alkitab itu penting loh adik-adik. Kita bisa belajar tentang peristiwa-peristiwa di Alkitab, baik di Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Kita juga bisa belajar tentang tokoh Alkitab di mana mereka itu mengasihi Tuhan. Sebelum adik-adik membaca Alkitab, sebaiknya adik-adik berdoa dulu, minta pertolongan Tuhan supaya adik-adik dan papa mama mengerti isi Alkitab yang akan kalian baca. Mungkin awalnya sulit untuk mengerti isi Alkitab, tapi jangan khawatir. Lama-lama kalian akan mengerti.
Semuanya karena bantuan Roh Kudus. Tuhan ingin firman Tuhan yang ditulis di Alkitab dimengerti semua orang. Pada saat melakukan mesbah keluarga, bacalah Alkitab secara bergiliran. Jika ada anak yang paling kecil, mungkin dia belum bisa membaca, bantu untuk cara membacanya dan biarkan dia mengulanginya. Tips untuk papa mama yang sekarang sedang nonton HBL. Buatlah suasana membaca Alkitab yang menyenangkan. Bisa dimulai dengan permainan home pimpa. Permainan home pimpa ini tujuannya untuk menentukan giliran. Siapa giliran pertama, siapa giliran kedua, dan siapa giliran yang terakhir. Nah, jika sudah selesai membaca, usahakan untuk mencatat pesan apa yang kalian dapat. Nah, setelah selesai mencatat, papa, mama, dan anak-anak bisa saling men-sharingkan pesan yang masing-masing sudah dapat. Pada saat papa, mama, dan anak-anak membagikan pesan Tuhan, akan terjadi percakapan. Nah, percakapan ini yang disebut percakapan iman. Percakapan iman akan menambah pengetahuan dan pengenalan kita akan Tuhan. Bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Percakapan iman ini juga berdampak kepada kehidupan anak-anak dan kehidupan orang tua juga. Nah, kita akan melihat video berikut ini di mana sebuah keluarga melakukan mesbah keluarga. Tuhan, pada malam hari ini kembali kami boleh melakukan persekutuan keluarga kami malam hari ini. Tuhan, pimpin nama Tuhan kami berdoa. Amin. Yesus menyembuhkan banyak orang sakit. Setelah meninggalkan daerah itu, Yesus menyusur pantai Danau Galilea dan naik ke atas bukit lalu duduk di situ. Kita mulai bareng gini ya, ngajarin jadi soalnya ngerti nasi kecil. Kalau yang kecil. 30. Kemudian orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya membawa orang lumpuh, orang pimpang, orang buta, orang bisu, dan banyak lagi yang lain. Lalu meletakkan mereka pada kaki Yesus dan ia menyembuhkan mereka semua. Maka tajuklah orang banyak itu melihat orang bisu berkata-kata, orang timpang sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, dan mereka orang buta bisa melihat. Dan mereka memuliakan Allah Israel. Kita harus percaya Tuhan Yesus, harus benar-benar mengandalkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah pimpin renungan malam kami. Tuhan, terima kasih Bapak, berkati renungan kami Tuhan malam ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Video yang tadi kalian lihat
Durasinya hanya 3 menit. Tapi musbah keluarga itu membutuhkan waktu yang panjang. Nah, kita harus berjuang untuk menyediakan waktu untuk Tuhan. Tidak akan sia-sia untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Nah, berikutnya kita akan melihat video di mana 2 orang teman melakukan video call. Mereka saling membagikan pengalaman mereka membaca Alkitab. Mama boleh pinjam handphone untuk video call sama temanku gak? Boleh sayang, silakan. Makasih Mama. Halo Kristi, apa kabar? Halo Kelin, kabarku baik-baik saja. Kamu ada di mana? Aku lagi di rumah, kan masih harus home learning. Iya kan, kita masih harus PJJ ya. Kamu setiap hari Minggu HBL gak? Iya, di YouTube. Nama channelnya Faith Small Saron. Ada Zoom-nya juga loh. Aku ikut Zoom Pratama jam 4 sore. Oh, kalau aku ikutin Zoom Mania jam 2 siang. Dan ada juga Zoom Tunas Remaja loh, jam 11. Zoom-nya seru loh, ada games dan bahasa BL. Iya, memang seru kok Zoom-nya. Bisa ketemu guru dan teman-teman walaupun lewat Zoom. Setiap hari kamu baca Alkitab gak? Iya dong, Nafi. Aku sedang baca kitab pengkhotbah. Kalau kamu sedang baca kitab apa? Kalau aku sedang baca kitab Markus. Mau nggak kita sharing searah hidup kita? Oke, aku ambil dulu ya buku catatan dan Alkitabku. Oke, kalau aku udah siapin buku, catatan aku dan alkitab aku. Kamu ambil dulu aja. Oke. Aku sudah ambil ya bukunya. Kita mulai sharing yuk. Oke. Semalam aku baca pengkhotbah 10. Aku dapat pesan di ayat 20. Apa bunyi isi ayat Alkitabnya? Dalam pikiranku pun janganlah engkau mengutuki raja, dan dalam kamar tidur janganlah engkau mengutuki orang kaya. Karena burung di udara mungkin akan menyampaikan ucapanmu, dan segala yang bersayap dapat menyampaikan apa yang kau ucapkan. Terus yang aku dapati dari ayat itu, kita tidak boleh menyimpan kemarahan di dalam hati kita, karena bisa-bisa kita melakukan kebodohan yang merugikan diri sendiri. Kita tidak boleh marah-marahin orang lain, meskipun hanya di dalam hati atau saat di kamar sendirian. Kalau kamu bacanya apa? Aku baca Markus 13. Aku dapat pesan di ayat 35. Apa bunyi isi ayat Alkitabnya? Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam atau tengah malam atau larut malam atau pagi-pagi buta. Terus yang aku dapetin itu, kita tidak tahu kapan Tuhan Yesus akan datang kembali. Tugas kita hanya berjaga-jaga dan tetap melakukan apa yang benar, yang baik, yang berguna, dan yang menyenangkan Tuhan saja. Oh, oke. Oh ya, kira-kira menurut kamu kita video call kayak gini seru nggak? Seru dong, kapan-kapan kita video call lagi ya. Oke, bye. Bye. Ternyata di video tadi ada 2 orang anak yang saling menceritakan apa yang mereka dapat pada saat mereka membaca Alkitab. Tuhan Yesus pasti senang jika adik-adik rajin membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan. Bisa saja loh adik-adik, pada saat kalian mulai membaca Alkitab, lalu kalian merasa ngantuk dan malas membaca Alkitab.
Tapi adik-adik tetap berjuang ya membaca Alkitab. Kakak dan keluarga juga berjuang membaca Alkitab. Ayat hafalan kita minggu ini diambil dari Mazmur 119 ayat 11. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Lokasi berikutnya adalah kalian tahu lokasi apa ini? Ini namanya Gedung Geraha Mawar Saron. Yeay, kita ada di depan Gedung Geraha Mawar Saron. Wah, ya. Nah, lokasi terakhir adalah lokasi yang kalian pasti suka main di sini nih. Mungkin bisa nunggu papa mama selesai ibadah, atau wah belum mulai nih sekolah minggunya, aku mau main dulu. Nah, ini apa ya? Ini namanya playground. Ingat nggak? Kalian ada main nih. Wah. Lalu kalian bisa naik di sini. Wah, dari situ ada lapangan basket. Yuk kita lihat lapangan basketnya lebih jelas ya. Yuk. Semoga adik-adik ingat ya lokasi-lokasi yang ada di Mawar Saron ini. Nah, ini lapangan basketnya. Biasa juga dipakai untuk tempat parkir. Kalian pasti ingat kan? Wah, kangen gak kalian? Kita berdoa ya supaya pandemi ini cepat berlalu, sehingga kita bisa beribadah offline lagi di sini. Adik-adik, kakak kangen banget bertemu kalian langsung. Adik-adik, yuk kita doa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang sudah kami dengar. Kami rindu untuk mengenal Tuhan lebih lagi. Dan tolong kami Tuhan untuk kami dapat melakukan yang baik, yang benar, dan yang berguna bagi Tuhan. Dan kami bisa memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.